Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 13, seperti apa jatuh cinta itu? Zira menaikkan bahunya acuh. Dia tak peduli dan tak mau peduli tentang hal yang belum dirinya mengerti. Tapi tiba-tiba, Zira teringat sesuatu. Ia langsung beranjak berdiri dan mengambil mangkok Raisa bawakan tadi untuknya. Om Kalden mau, ini agak lembut buatan Bunda Zilaloh. Enak kali lacanya, Cepelti, seperti. Cepelti agalah, mau belhalap laca apa, Pali? Sander rasanya ingin berteriak kesal menumpahkan rasa lelahnya, yang terus dikerjai bocah menggemaskan itu. Jika disamakan dengan Raisa, sungguh sifat Zira sangat jauh beda dengan bundanya yang terlihat lemah lembut. Tapi, Zira seperti memiliki sifat sendiri. Sangat jauh berbeda dari Raisa apalagi Zion yang merupakan sang paman. Gimana cara ambilnya ini ya? Gumam Zira melihat sekotak puding yang sudah dipotong. Tapi, ia bingung cara mengambilnya. Sini, berikan sama Om. Sander mengambil alih mangkok Zira dan mencoba mengambil puding itu dengan sendok. Om Kalden, jangan pakai cendok, nanti lucak. Cini, Zila bika cendili. Zira merebut kembali mangkoknya, tapi sendok tetap Sander pegang. Zira terlihat serius memikirkan cara mengambil puding itu tanpa merusaknya. Ia berpikir, jika memakai sendok akan membuat pudingnya rusak dan Zira tak menyukainya. Akhirnya, ia memilih mengambilnya dengan tangan. Beginilah Om Kalden cala. Zira kaget saat dirinya mencoba mengambilnya. Mungkin saking lembutnya, diambil dengan tangan pun puding itu jadi rusak. Zira mendongak, menatap Sander dengan tatapan polosnya. Coba tanya Bunda, Heuh. Setelah lelah memutari mall, Naya dan Zion memutuskan untuk pulang. Setelah selesai memasang sabuk pengamannya, Naya melanjutkan memakan es krimnya. Sudah lama ia tak memakannya, jadi dia merasa merindukannya. Melihat Naya yang lahap memakan es krim itu, Zion terlihat bingung. Seenak itu, tanya Zion. Mau coba? Naya menyodorkan es krimnya biar Zion mencobanya. Tapi di luar dugaan, pria itu justru mengusap bibirnya yang terdapat noda es krim dengan ibu jarinya. Lalu mengarahkan pada bibirnya dan mengecupnya. Enak, manis. Ucap Zion tanpa merasa canggung. Naya tertegun, ia mengusap pipinya yang baru saja diusap oleh Zion. Khawatir ada sisa es krim lain, Naya akhirnya membersihkan mulutnya. Zion mencuri pandang pada apa yang Naya lakukan. Kedua sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman. Namun, matanya justru menangkap hal yang membuat dirinya bingung. Ngai, kenapa bajumu basah? Hah, Naya menunduk, menatap baju atasnya yang basah. Melihat itu, refleks Naya menutup dadanya.
Raut wajahnya terlihat pucat, ia melupakan sesuatu. Ngai, Zion menyadarkan lamunan Naya. Pulang sekarang, seru Naya panik. Kenapa sih? Kenapa bajunya basah? Seru Zion. Naya memejamkan matanya. Aku lupa tidak memompa asiku. Kedua alis Zion terangkat. Ia sedikit merasa terkejut mendengarnya. Kalau tidak dikeluarkan? Tanya Zion. Naya menghela nafas kasar. Keduanya nanti akan sakit. Ini sudah mulai sakit. Cepatlah. Aku harus pu. Pakai cara manual aja bagaimana? Usul Zion yang menghentikan kepanikan Naya. Manual gimana? Aku tidak membawa Zevan nanti. Kan ada aku. Naya menganga mendengar ucapan Zion yang mengobrak-abrik perasaannya. Dirinya tak pernah mengira pria itu akan memiliki ide sebegitu cerdasnya sampai dia tak bisa lagi berkata apapun. Apa aku salah lagi? Bingung Zion melihat keterdiaman Naya. Raisa sedang menimang Zevan di teras rumah. Dirinya mendapati kepulangan mobil Zion setelah beberapa jam pergi. Melihat itu, Raisa tersenyum dan langsung mengajak Zevan berbicara, bahwa orang tuanya sudah kembali. Tuh, Mama pulang ya, Zevan udah kangen ini. Seru Raisa. Namun, senyumannya langsung luntur saat melihat Naya buru-buru keluar dari mobil dan berlari masuk ke dalam. Raisa terlihat bingung melihat kepergian adik iparnya itu. Kamu apakan Naya lagi, Zion? Raisa mencurigai jika adiknya lah yang membuat Naya seperti itu. Zion yang baru datang menghampirinya tak terima dituduh seperti itu. Apa sih kak? Orang aku gak berbuat apapun. Justru aku mau berbuat baik tahu. Berbuat baik. Kening Raisa mengerti dalam. Entah mengapa perasaannya jadi tak enak. Zion mengangguk dengan penuh keyakinan. Aku menawarkan bantuan, tapi dia menolak. Ya sudah, aku tidak jadi menolongnya. Memang kamu mau bantu apa? Tanya Raisa penasaran. Zion menarik nafas dalam dan menghembuskannya secara halus. Ia lalu memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya. Dan menatap Raisa dengan tatapan serius. Dia lupa memompa asinya, membuat asinya penuh. Karena tidak membawa pompa ASI dan juga Zevan. Jadi, aku berinisiatif untuk menawarkan pompa manual. Jawaban Zion membuat Raisa berpikir. Pompa manual yang dimaksud berbeda dengan apa yang Zion pikirkan. Katanya gak bawa pompa, terus pompa gimana? Heran Raisa. Gak bawa tapi kan ada aku. Maksudnya kamu yang menggantikan Zevan untuk Zion. Raisa tersadar, ia membulatkan matanya setelah memekik keras. Raisa yang kesal pun memukul-mukul lengan Zion. Dia tak menyangka jika Zion akan mengusulkan hal itu. Pantas saja Naya seperti terlihat ketakutan tadi. Rupanya, adiknya lah yang membuat ulah.
Jadi orang jangan terlalu percaya diri. Naya sampai ketakutan tadi, apa kamu tidak melihatnya, hah? Sentak Raisa dengan kesal. Zion menangkis pukulan Raisa yang memang tak terasa sakit, tapi cukup mengganggu untuknya. Maksudku kan baik loh, udah jadi pasangan ini, kenapa sih memang? Udahlah, aku mau istirahat di kamar. Zion berlari. Menghindari amukan Raisa yang semakin menjadi. Apaan anak itu? Kenapa pintar sekali cara berpikirnya? Mengambil kesempatan yang ada, cek. Zevan, kamu tidak boleh berbagai dengannya, mengerti? Raisa menunduk, menatap Zevan yang menatap polos kepergian Zion. Zevan berseru seolah mengerti apa yang Raisa katakan barusan. Naya tengah membongkar belanjaan yang Zion belikan untuknya saat di mall tadi. Wanita itu tak mencoba bajunya lebih dulu. Ia memilih mencobakan baju yang dirinya beli pada Zevan. Untungnya, bayi itu tampak anteng saat berulang kali Naya mengganti bajunya. Yang ini kekecilan, padahal aku udah cari ukuran yang besar. Gumam Naya sembari menatap baju yang ada di tangannya. Zeva memasukkan tangannya ke dalam mulut. Ia menanti baju selanjutnya yang akan dipakaikan. Om Zion banyak membelikanmu baju, apa kamu suka ham? Nanti ucapkan terima kasih pada Om Zion, oke? Seolah mengerti dengan perkataan Naya. Zevan menendang kakinya. Ia bergerak lincah sembari tersenyum lebar dan memperlihatkan gusinya. Siang tadi anak mama minum susunya banyak gak, rewel gaham? Naya gemas sendiri dengan kelincahan putranya itu. Artinya putranya tumbuh dengan baik. Untungnya, dia tak mengalami kekurangan ASI. Apalagi, ASI sangat baik untuk pertumbuhan bayinya. Wah, senangnya Zevan dapat baju baru ya. Suara Raisa mengejutkan Naya. Ia langsung menoleh menatap kakak iparnya itu yang datang mendekat padanya. Kak Raisa. Naya tersenyum malu saat Raisa justru meledeknya. Raisa tersenyum. Ia duduk di tepi ranjang dan meraih tangan gembul Zevan untuk ia genggam. Tatapan matanya jatuh pada banyaknya paperback milik adik iparnya itu. Raisa tak merasa marah ataupun kesal. Ia justru merasa bahagia karena Zion dapat membuat Naya merasa senang untuk hari ini. Pasti bajumu Zion yang memilihkannya bukan? Tanya Raisa. Iya, kakak kok tahu? Ujar Naya yang tak menyangka jika Raisa dapat menebaknya. Dari sekian banyak bajunya, memang Zion yang memilihkannya. Zion punya kriteria yang sangat unik. Dia tak suka wanita dengan pakaian yang terlalu glamor. Sederhana, tapi elegan. Makanya, saat dia melihatmu dia merasa jatuh hati. Ucap Raisa sembari mengedipkan satu matanya. Naya terkekeh kecil dibuatnya. Kakak bercandanya bisa aja, ucapnya sembari mengambil baju Zevan Hang lainnya dan mengeceknya. Benar loh, apa kamu tahu kenapa mall yang kamu datangi itu sepi? Karena Zion menyewanya untukmu.
agar kamu nyaman dan tidak takut pada tatapan negatif orang lain. Terang Raisa yang mana membuat senyuman Naya luntur. Dia menyewanya? Tanya Naya dengan tatapan tak percaya. Ya, karenamu, dia melakukannya. Sepertinya, adikku itu sedang merasa jatuh cinta. Kamu harus menyadarkannya, dia sedikit bodoh kalau soal cinta. Raisa mengenal bagaimana Zion. Adiknya itu gak pernah sekalipun seperhatian ini dengan seorang wanita setahunnya. Bahkan, kehidupan Zion hanya untuk bekerja dan memikirkan balas dendamnya. Tapi sejak kehadiran Naya di rumah ini, banyak perubahan yang Raisa rasakan dari adiknya itu. Tak keduanya ketahui. Jika sejak tadi Zion mendengarkan percakapan mereka dari balik tembok, ia mengintip pada sela pintu yang tidak tertutup rapat. Jelas saja, telinganya menangkap kata bodoh yang Raisa lontarkan. Kenapa kakak menjatuhkan pesonaku di hadapan Naya sih? Tuh dengar, Zion terkejut mendengar suara Zira. Ia langsung menunduk dan melihat kehadiran sosok gadis kecil itu. Kata Bunda Om Teliplek nda pintel. Cekolah lagi Cana, kamu. Zion akan meraih Zira. Tapi sebelum itu gadis kecil itu berhasil melarikan diri. Lalikaan Dili, selamatkan Dili. Heboh Zira berlari masuk ke kamarnya. Dan tak lupa menutup pintunya dengan keras. Melihat itu, Zion memejamkan matanya. Ia memijat pangkal hidungnya akibat kepalanya yang pusing karena tingkah Zira. Hari-hari yang Zion lalui terasa berbeda. Dia juga mencoba untuk menghilangkan dendamnya. Walau setiap malam dirinya harus terbayang akan deritanya saat ia kecil. Itu semua, dia lakukan demi Naya. Zion juga merasa, jika dia merasa bahagia saat di dekat wanita itu. Sander, seperti apa jatuh cinta itu? Celetuk Zion pada Sander yang sedang fokus pada tugasnya. Hah, gimana tuan? Cek aku bertanya, seperti apa jatuh cinta itu? Greget Zion. Sander mengerutkan keningnya dalam mendengar pertanyaan Zion yang sangat aneh. 5 tahun dirinya menjadi asisten pria itu. Tak pernah dia mendengar Zion bertanya tentang cinta. Apa, pria itu sakit? Tuan, sepertinya Anda harus meminum paracetamol atau antibiotik. Saya rasa, Anda sedang setengah sadar. Ucap Sander yang mana membuat Zion mendelik kesal ke arahnya. Melihat tatapan tajam Zion, mendadak Sander pun panik. Dia gelagapan dan takut bosnya itu akan kembali mengancam dengan memotong gajinya. Baiklah, Sander harus menjelaskannya. Jatuh cinta itu seperti saat kita dekat dengannya kita merasa bahagia, dan ketika jauh darinya kita merasa rindu. Yah, begitulah cinta. Tentang Sander, dia sudah sangat serius menjelaskannya. Berarti kamu mencintaiku? Pertanyaan Zion membuat Sander menganga. Kenapa dia yang jadi mencintai Zion? Bukankah pria itu bertanya tentang jatuh cinta, yang pasti antara wanita dan pria? Bukan pria dan pria kan? Tuan, jatuh cinta itu hanya untuk wanita dan pria,
bukan pria-pria. Anda tidak belok kan? Seru Sander dengan nada penuh curiga. Sepertinya kamu yang belok. Heu, aku. Sander langsung menunjuk dirinya sendiri. Ya, kamu merasa bahagia di dekatku karena aku bisa memberimu uang. Dan ketika jauh kamu selalu meneleponku karena rindu. Bukankah itu maksudmu tadi? Sander menahan kekesalan yang akan keluar dari mulutnya. Pria itu memilih mengusap kasar wajahnya dan menarik nafas dalam. Salahkah jika dia ingin memarahi bosnya itu? Jika dia marah, gajinya akan dipotong atau justru ditiadakan? Tuan, bukan begitu konsepnya. Maksud saya, ketika Anda jauh dari wanita yang Anda cintai, Anda akan merasakan rindu yang amat sangat. Sampai Anda merasa sulit bernafas karena memendam rindu itu. Sampai di sini paham? Wajah Sander sudah memerah, nafasnya terdengar memburu. Kini, wajahnya dan wajah Zion hanya berjarak dekat saja. Oh, seperti itu. Tapi aku belum sampai tahap sulit bernafas jika aku jauh darinya. Tandanya, aku belum mencintainya kan? Zion sepertinya tak serius bertanya. Ia seolah hanya ingin menghancurkan mood asistennya. Sander menegakkan tubuhnya dan menjatuhkan tubuhnya pada kursi dengan pasrah. Tuan, sepertinya Anda harus sekolah khusus masalah hati. Kalau begitu... Zion beranjak berdiri, ia meraih jasnya dan memakainya. Carikan untukku. Ucapnya dan berlalu pergi, meninggalkan Sander yang mematung mendengar ucapan Zion baru saja. Cari di mana? Apa ada guru cinta? Astaga, 5 tahun ke depan aku bisa menjadi pasien dokter jiwa. Karena memiliki bos sepertinya, gumam Sander yang merasa pusing. Sander berdecak kesal saat mendengar dering ponselnya. Ia pun memutuskan untuk mengangkatnya tanpa melihat siapa yang meneleponnya. Halo, ada apa menggangguku siang-siang? Tanya Sander dengan nada malas. Halo, Sander, ini aku, Raisa. Apa Zion ada di kantor? Mendengar suara Raisa, sontak Sander membulatkan matanya. Dia langsung menarik ponselnya dan melihat nama kontak Raisa. Yang dirinya namai sebagai jantung hati. Moodnya mendadak membaik. Ia langsung berdiri dari duduknya seraya tersenyum lebar. Oh, Nona Raisa, maafkan aku pikir tadi siapa? Ucap Sander sembari tersenyum malu dengan pipinya yang merah. Maafkan aku sudah mengganggumu, apa Zion ada di sana? Raisa mengulang pertanyaannya. Tuan Zion baru aja pergi menemui kliennya, mungkin akan kembali nanti. Jawab Sander dengan hati yang berbunga-bunga. Gitu ya, ya udah kalau gitu. Terima kasih Sander, semoga harimu menyenangkan. Setelah sambungan itu terputus, Sander melompat girang. Dia sampai berjoget aneh untuk meluapkan rasa bahagianya. Raisa adalah single mom yang ia taksir. Namun, dirinya tak punya keberanian untuk mendekatinya. Aku merasa sangat bahagia. Apa kamu sudah gila, ah?
Teriakan Zion membuat Sander menghentikan kegiatannya. Ia berbalik dan menatap bosnya yang sedang terbengong melihat tingkahnya tadi. Tuh, Tuhan. Zion langsung mengambil ponselnya dari saku celananya dan mencari nama kontak seseorang. Aku harus menghubungi kakakku. Agar dia mencarikan dokter spesialis jiwa untukmu. Tidak. Naya tengah menimang putranya di halaman depan rumah Zion. Sepertinya Zevan merasa bosan di dalam. Jadilah sedari tadi bayi itu terus rewel. Disusui tidak mau, ditidurkan juga tidak mau, Naya bingung sendiri dibuatnya. Hingga, dia memutuskan untuk mengajak Zevan ke taman. Untungnya, di halaman rumah Zion terdapat ayunan kayu yang ada atapnya. Jadi, Naya bisa berteduh dengannya. Masuk yuk, panas ini. Ajak Naya, tapi Zevan justru merengek. Zevan kenapa? Nunggu Om Zion pulang? Zevan sedari tadi terus menatap ke arah gerbang. Seolah menunggu kedatangan seseorang. Naya bingung dengan putranya yang sangat lengket sekali dengan Zion. Setiap akan tidur malam, jika bayi itu tidak melihat Zion dia tidak akan tertidur. Naya dibuat pusing sendiri dengan tingkah bayinya. Tak lama, Naya melihat gerbang otomatis terbuka. Terlihat, sebuah mobil sedan putih masuk ke halaman rumah Zion. Naya tahu jika mobil itu bukanlah milik pria itu. Entah milik siapa ia belum pernah melihatnya. Mobil siapa itu? Naya beranjak berdiri. Ia melangkah mendekati mobil yang kini berhenti di depan pintu utama. Tak lama, turunlah sepasang suami istri paruh baya. Keduanya langsung menatap ke arah Naya yang juga tengah menatap mereka. Naya tak mengenali keduanya. Raisa dan Zion pun tak mengatakan padanya jika nanti ada yang datang. Maaf, cari siapa? Tanya Naya dengan kening mengerut dalam. Kamu, Naya ya? Naya merasa gugup saat wanita paruh-baya itu meraih tangannya. Kini, ia dan sepasang suami istri itu duduk di sofa ruang tamu. Zevandra sudah berpindah gendongan, sementara Naya harus berhadapan dengan wanita paruh-baya bernama Sandra Cantika, yang merupakan ibu angkat Raisa. Senang akhirnya bisa bertemu denganmu. Tahu gak, Tante tuh penasaran banget sama kamu. Abis, Raisa kalau ditelepon suka cerita tentang kamu. Wanita yang berhasil membuat kembarannya jatuh cinta. Bersambung.